Selamat datang di podcast Suara Bicara, di mana setiap kata memiliki makna dan setiap suara memiliki kekuatan. Saya Nadia Mayati, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu seni berbicara atau yang sering disebut dengan retorika. Kita pasti pernah kagum sama seseorang yang kalau ngomong tuh kayak magnet, menarik banget, kayak ngebuat kita tuh pengen ngedengerin dia terus. Nah, gimana sih caranya supaya bisa kayak gitu? Nah, hari ini kita akan bahas. Tapi saya tidak sendirian. Saya di sini akan ditemani oleh tamu yang sangat amat spesial, yang dia ini jago banget dalam hal komunikasi. Siapa dia? Yaitu Kak Audi. Halo Kak Audi, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Nadia, dan halo untuk pendengar setia Suara Bicara. Nah, kabar aku ini baik banget nih. Nah, aku sangat excited karena kali ini kita akan membahas tentang retorika. Nah, topik ini nggak bakal pernah habis kita bahas karena kesehariannya kita itu berbicara. Nah, tapi tidak semua orang itu tahu tentang seni bicara. Wah, bener banget Kak. Kadang kita pikir ngomong itu hal biasa. Padahal jika kita jadikan alat, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke Kak, kita mulai aja ya. Aku pengen tahu dulu nih, apa sih makna retorika dalam komunikasi modern? Nah, retorika itu adalah seni menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan menarik. Nah, pada zaman dulu-dulu itu, retorika dipakai untuk berpidato di forum-forum besar. Tapi zaman sekarang, retorika itu dipakai untuk keseharian di kelas, di TikTok. Nah, bahkan yang pakai betan pun butuh retorika tahu. Wah, jadi kata kamu mau nggak jadi pacar aku tuh beda banget ya rasanya sama kamu. Aku pengen nih jalan sama kamu, tapi kalau kamu mau nemenin aku selamanya. Nah, itu kan peluang diterimanya langsung naik ke 80%. Nah, terus kenapa kemampuan bicara itu penting banget di zaman sekarang Kak? Nah, karena komunikasi itu modal utama untuk kita dimanapun berada. Mau jadi guru, pengusaha, konten kreator, semuanya itu butuh kemampuan berbicara. Bahkan orang jenis pun akan kesulitan nih menyampaikan isi pikirannya. Wah, bener banget. Kadang kita tuh punya ide yang keren, tapi kalau penyampaiannya belepotan, orang-orang pasti bakal mikir, dia ngomong apa ya? Betul, jadi orang itu mikir kayak, kok kenapa dia ngomongnya kurang jelas ya? Gitu. Nah kan, terus eh, gimana sih cara bedain antara ngomong yang meyakinkan sama ngomong yang manipulatif? Nah, di sini kita bisa lihat ya dari niatnya. Kalau niatnya itu baik dan ingin membantu orang lain dengan tulus, nah itu yang disebut dengan retorika yang baik. Tapi kalau niatnya ini buruk dengan cara menipu orang lain, nah ini nih yang disebut dengan manipulasi. Oh, berarti yang jago ngomong belum tentu bisa dipercaya ya? Iya betul Nadia. Terus seberapa besar sih pengaruh emosi dalam seni bicara? Nah, emosi ini besar banget pengaruhnya ya. Ibaratkan emosi ini bumbu dalam komunikasi. Nah, kalau kita ngomongnya itu datar kayak robot, ya otomatis pendengar itu nggak akan percaya gitu. Bedanya kita ngomong itu dengan santai, penuh perasaan, otomatis pendengar akan ikut terbawa suasana. Wah, makanya terkadang ada orang yang jatuh cinta karena dengar mereka bicara ya. Ya, makanya kalau ada yang ngomong, aku nggak bakal ninggalin kamu. Dahsyat Itu. banget retorika ini ya. Nah, terus bahasa tubuh itu penting nggak sih Kak dalam seni berbicara? Nah, bahasa tubuh ya, ini penting banget ya teman-teman. Karena bahasa tubuh itu ikut ngomong ya. Nah, kalau kamu bilang, aku percaya diri, tapi tangannya gemetar kayak blender rusak, nah, bagaimana caranya audiens mau percaya sama yang kita bicarakan? Nah, jadi bukan cuma suara aja berarti nih yang harus dilatih, tapi postur juga yang harus dilatih. Betul, bagaimana gerakan tubuh kita itu sangat perlu untuk meyakinkan para audiens, teman-teman. Nah, terus gimana sih caranya melatih intonasi itu biar suara kita tuh nggak flat atau kaku gitu? Nah, bisa kita lakukan dengan cara ini. Nah, menurut saya, begini, kita bisa membaca dengan keras-keras, rekam, baru kita dengarkan ulang teman-teman. Nah, di sini kita bisa memainkan intonasi seperti bermain drama. Nah, di mana kalanya intonasi harus dinaikkan dan kapan kala intonasi harus dilembutkan seperti itu. Wah, berarti kayak acting ya. Kalau aku latihan sendiri di kamar, terus ngomong sendirian, pasti tentang apa bakal mikir, dia anak ngomong sama setan kali ya. Nggak apa-apa sih, itu artinya kita itu serius dalam belajar teman-teman. Lalu
Kesalahan yang paling umum ada waktu orang ngomong di depan umum itu apa aja, Kak? Kesalahan umumnya itu mereka itu hanya fokus ke diri mereka sendiri, bukan ke audiens. Nah, kebanyakan orang yang Nadia bicara di depan umum ini, dia itu begini, mikir dalam hatinya, wah, aku gugup nih gitu. Padahal ya audiens itu tidak peduli mau kita gugup mau tidak gitu. Mereka itu hanya ingin mendengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang pesan akan kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Wah, iya nih, aku sering banget mikir, aduh salah ngomong, pasti bakal malu nih. Padahal yang denger juga bakal lupa 5 menit kemudian. Betul. Terus kalau tetap gugup, gimana nih Kak caranya supaya kita tuh kelihatan percaya diri? Nah, bisa lakukan ini teman-teman. Nah, kita bisa berdiri tegak, senyum, dan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, itu bisa bikin kita lebih rileks loh. Nah, bisa juga tanamkan pada dirinya kalian bahwa gugup itu tidak akan membuat penampilannya kita lebih baik, tapi malah akan menghancurkan penampilannya kita yang sudah kita siapkan. Oh, ini baru dicatat ya teman-teman, tapi jangan bablas terjun terus, nanti malah dikira naksir lagi. Terus sejauh mana sih Kak retorika itu bisa bantu kita dalam hubungan sosial dan profesional kita? Nah, retorika itu bisa membantu kita untuk memahami orang lain dan juga menyampaikan ide dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung. Nah, di dunia pendidikan, retorika ini sangat penting dalam kita untuk menyampaikan materi serta untuk komunikasi kita kepada orang lain di dalam pendidikan. Jadi tuh ini tuh ngomong baik itu bukan cuma soal pintar ya, tapi soal peka juga. Yap, sensitif but smart. Lalu gimana nih Kak cara yang menerapkan seni bicara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa memulainya dari hal-hal kecil ya Nadia, seperti dengarkan orang lain, menyampaikan pesan secara sopan, dan sampaikan hal-hal yang penting dengan kata-kata yang baik. Nah, retorika bukan cuma buat untuk di forum-forum besar, tetapi juga untuk keseharian kita. Wah, setuju banget nih. Jadi retorika tuh kayak bumbu hidup ya, bukan bikin komunikasi kita tuh nggak hambar seperti aku dengan dia. Nah Kak, kalau berbicara itu seni, berarti harus ada gayanya dong. Jadi gimana nih Kak cara nemuin gaya kita saat berbicara? Nah, kita ini bisa explore ya, gaya mana yang menurut kita itu bagus di dirinya kita sendiri. Ada orang yang serius tapi lembut, ada yang tegas tapi santai. Nah, tapi jangan tiru orang lain, karena yang menarik itu adalah versi dari diri kamu sendiri. Wah, ini kayak fashion juga ya. Nggak harus ikut tren, tapi yang penting cocok untuk kita pasti baik. Betul. Terus kalau ngomong sama orang yang susah buat nyambung tuh pasti sulit ya Kak? Tuh gimana caranya? Itu sering banget kita temui ya Nadia. Nah, kita itu bisa dengarkan terlebih dahulu. Nah, jangan dulu potong apa yang mereka bicarakan. Nah, setelah itu kita bisa tanggapi dengan empati. Nah, beberapa orang itu hanya ingin didengarkan saja tanpa perlu kita untuk menyanggahnya. Wah, ini perlu diingat ya. Kalau ada teman lagi curhat tuh jangan langsung bilang aku kemarin juga kayak gitu, itu nggak baik banget. Betul. Beri mereka kesempatan untuk menyelesaikan apa yang akan mereka bicarakan. Nah, kalau retorika itu seni berbicara, emang bisa ya digunakan dalam media sosial? Bisa banget nih ya, di caption Instagram, video TikTok, bahkan ya podcast ini ya, itu juga butuh retorika tahu. Tapi ya, bedanya itu audiensnya luas dan jangkauannya waktunya itu singkat. Jadi pesan yang harus disampaikan itu harus jelas dan juga padat seperti itu. Wah, berarti ngomong di dunia maya juga harus punya tanggung jawab ya. Ya betul, karena jejaknya itu lumayan panjang. Terus gimana sih Kak caranya bikin audiens tuh fokus sama kita dan dia tuh nggak bosan? Nah, pada waktu kita menyampaikan itu kita bisa juga campurkan humor sedikit ya. Nah, kita itu juga bisa berinteraksi dengan para audiens karena mereka itu bisa cepat bosan kalau hanya kita monoton menyampaikan apa yang kita sampaikan aja gitu. Mereka itu lebih suka dengan hal-hal yang di dunia nyata gitu ya dia. Berarti ini boleh nih disisipin jokes asal relevan. Ya, asal tidak menyimpang jauh dari pesan yang akan kita sampaikan. Terus ini Kak, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak Audi, apa nih pesan utama dalam seni berbicara yang harus kita ingat? Retorika itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang paling didengar. Nah, bicara bukan untuk menunjukkan siapa kamu, tetapi untuk menyampaikan apa yang kamu pedulikan. Wah, dalam banget nih maknanya. Jadi pengen langsung belajar
ngomong memakai hati nih. Betul banget, itu dia. Karena suara yang jujur bakal menyentuh lebih banyak orang. Wah, nggak kerasa ya kita udah di penghujung obrolan. Dari tadi kita udah belajar kalau seni berbicara itu bukan cuma soal kata-kata, tapi soal hati, empati, dan kejujuran dalam menyampaikan pesan. Jadi buat kamu yang lagi belajar bicara di depan orang lain, jangan takut karena setiap kata adalah latihan menuju versi terbaik dirimu. Untuk Kak Audi, terima kasih ya untuk ilmunya. Sama-sama, Dan Nadia. buat semua pendengar setia Suara Bicara, teruslah berbicara dengan makna karena suara kamu berarti. Oke, bye. Bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!